warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Amin. Gimana? Udah siap belajar? Oke, kalau udah siap, coba sebelum masuk ke materi, lihat dulu kolong mejanya, lihat di sekelilingnya, di lantainya, lihat ada sampah atau enggak. Nah, kalau ada, dibuang ke tempat sampah dulu ya. Oke, udah bersih semuanya? Nah, kalau udah bersih kan enak buat belajarnya, jadi nyaman dan gak terganggu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ada yang gak masuk nggak? Atau ada yang sakit? Alhamdulillah masuk semua ya. Oke, berarti semuanya masuk. Nah, udah hadir semua. Sebelum itu, Ibu punya ice breaking nih. Mau nggak Ibu kasih ice breaking? Oke, siap ya? Oke, Ibu minta anak-anak semuanya berdiri ya. Yuk, tepuk semangat. Siap. Nah, semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Yeay. Silahkan duduk kembali. Oke, pada hari ini kita akan membahas materi tema 7, yaitu tentang kepemimpinan dengan subtema 1, pemimpin di sekitarku. Dalam pembelajaran kali ini kita akan mencoba untuk mengamati, tanya jawab, dan berdiskusi kelompok ya. Baiklah, karena materi kita hari ini adalah tentang pemimpin. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu pemimpin dan kepemimpinan? Pemimpin adalah seorang yang memimpin suatu organisasi yang mempunyai peran dominan dan berpengaruh pada kelompoknya. Dan kepemimpinan adalah seseorang yang mempunyai kemampuan memimpin. Meskipun dalam suatu organisasi memiliki ketua, tetapi tidak semua ketua itu memiliki sifat kepemimpinan. Oleh karena itu, kepemimpinan adalah karakter pemimpin yang baik. Oke, dari pengertian tersebut, tadi kan Ibu udah jelasin ya, pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Sekarang Ibu tanya, tahu nggak sih apa perbedaannya? Jadi bedanya pemimpin dan kepemimpinan itu apa? Coba angkat tangan yang bisa. Nah, silahkan coba Malik. Oke, betul ya teman-teman. Jadi pemimpin itu adalah seseorang yang memimpin. Jadi pemimpin itu adalah orangnya. Sedangkan kepemimpinan adalah sifat dan karakter. Jadi sifat seorang pemimpin itu bagaimana gitu. Oke, betul ya. Tepuk tangan. Jadi lebih jelasnya, pemimpin adalah orang yang mengatur dan mengarahkan suatu kelompok. Paham ya? Nah, coba Ibu mau tanya, di kelas ini menurut kalian ada pemimpinnya nggak? Coba pikir dulu coba. Ada nggak pemimpin di kelas ini? Nah, betul ada. Siapa pemimpinnya? Ketua kelas, betul. Udah pada pintar ya, Masya Allah. Udah ngerti berarti ya? Oke, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri pemimpin yang hebat. Jadi ciri-ciri pemimpin yang pertama itu adalah memiliki tujuan. Maksudnya tujuan apa sih, Bu? Jadi pemimpin itu harus punya tujuan. Jadi nih, misalkan ada sebuah organisasi. Contohnya organisasi pramuka. Nah, tujuan diadakannya pramuka itu apa sih? Jadi seorang pemimpin itu harus tahu tujuannya apa, mau kemana, dan bagaimana. Selanjutnya itu menjadi contoh yang unggul.
Nah, sebagai pemimpin kan tugasnya yaitu mengatur dan mengarahkan. Selain itu juga pemimpin juga dicontoh oleh anggotanya. Jadi sebagai pemimpin yang baik harus mencontohkan sikap dan perilaku yang baik. Selanjutnya yaitu merangkul perbedaan. Nah, jangan ada anggota kelompok yang merasa terasingkan atau diskriminasi. Jadi sebagai pemimpin yang baik harus merangkul bersama-sama walaupun ada perbedaan, misalkan dalam agama. Ada anggota kelompoknya yang berbeda agama atau berbeda ras, suku, tetapi harus bersama-sama dan jangan membedakan karena untuk mencapai tujuan bersama, terlaksanakan terciptanya tujuan itu. Selanjutnya itu membuat perencanaan. Sebagai pemimpin tentunya harus membuat rencana ke depannya mau bagaimana. Organisasi akan berjalan bagaimana dan proyek-proyek seperti program kerja melaksanakan ke depannya. Selanjutnya itu bertindak secara efektif. Nah, pemimpin itu harus bertindak secara efektif. Maksudnya apa sih? Jadi dia itu harus mengambil keputusan dengan tepat. Jangan asal mengambil keputusan dan bertindak dengan pasti gitu ya. Yang terakhir yaitu berkembang secara terus-menerus. Jadi sebuah organisasi itu jangan tetap di situ, jadi jangan stuck. Maksudnya adalah harus mempunyai progres, harus berkembang, jangan diem di tempat dalam melaksanakan proses, dalam melaksanakan pekerjaannya gitu ya. Oke, paham nggak dengan ciri-ciri pemimpin? Paham? Oke, kalau paham lanjut ya. Oke, selanjutnya adalah peranan pemimpin. Nah, apa sih peran pemimpin itu? Jadi, seorang pemimpin itu memiliki peran penting untuk mengarahkan dan mengatur para bawahannya atau anggotanya. Nah, tanpa seorang pemimpin, sebuah organisasi tidak akan dapat mencapai tujuannya sesuai visi dan misinya. Oke, jadi sangat penting ya peran pemimpin itu. Ya, selanjutnya kita ke sifat-sifat pemimpin. Yang pertama adalah memberi keteladanan. Nah, jadi sebagai seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi para anggotanya, menjadi contoh yang baik yang tadi Ibu sebutkan ya, yang pertama ya. Yang kedua, tegas. Jadi sebagai seorang pemimpin kita harus tegas, harus bisa mengatur, mengarahkan teman-temannya dengan baik. Jadi jangan labil, harus konsisten gitu ya. Yang ketiga, optimis dan bersemangat. Nah, sebagai pemimpin kita harus optimis. Harus optimis dan bersemangat agar memberikan semangat pula kepada anggota kelompoknya. Selanjutnya rendah hati. Nah, sebagai seorang pemimpin kita harus rendah hati, harus merakyat, jangan sombong. Jangan mentang-mentang kita di atas, kita malah melihat bahwa itu seperti meremehkan. Jadi jangan ya. Selanjutnya yang terakhir itu bersahabat. Nah, sebagai pemimpin, walaupun kita sebagai pemimpin di atas dan kita memiliki anggotanya, anggota kelompok atau bawahan yang di bawah, kita harus bersahabat, harus merangkul, harus bersama-sama karena pada dasarnya kita adalah manusia yang setara di mata Tuhan Yang Maha Esa. Oke, selanjutnya yaitu ke contoh pemimpin di sekitar kita. Coba, pemimpin di keluarga adalah siapa? Ayah, betul. Terus, pemimpin di kampung, gimana kalian bukan pemimpin? Nah, siapa pemimpinnya? Nah, Pak RT betul. Terus, pemimpin di kelas kalian sebelum pertama siapa? Nah, Pak R, atau ketua kelas ya. Terakhir, pemimpin di sekolahan siapa? Bu guru, bukan ibu guru. Siapa yo? Nah, kepala sekolah betul ya. Oke, berarti kalian udah ngerti ya? Bener udah ngerti, paham? Oke, kalau udah paham ibu mau ngetes nih. Nih, ibu punya 4 gambar. Coba kalian tebak ya. Oke, ibu mau tanya. Kalau pemimpin di kampung apa? Yang mana gambarnya? Nomor berapa coba? Nomor berapa ya? 3. Nah, betul. Kalau pemimpin di sekolah 4. Betul. Kalau pemimpin di rumah 5. 5 nggak ada. 1. Oh iya, 1. Terakhir, pemimpin di kelas 2. Nah, betul. Berarti kalian udah paham ya. Tepuk tangan dong untuk semuanya. Oke, alhamdulillah berarti udah ngerti semua ya. Oke, kalau udah ngerti ibu punya satu video nih. Satu video yang harus kalian amati, kalian tonton sampai habis ya. Nanti di akhir video ibu mau tanya. Sebelumnya ibu mau bikin kelompok dulu ya. Ada berapa orang di sini? Oke, 30 orang ya.
Ibu mau bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Berarti ada 6 orang satu kelompoknya ya. Oke. Ridho sama Rizky sama Nasifa sama Priscilla terus Giovanni dan Naila. Oke. Oke, lainnya. Nah, udah selesai kelompoknya ya. Ibu minta kalian duduk per kelompok. Oke. Tuh. Udah ya. Nah, Ibu punya satu video tentang pemimpin. Nanti Ibu minta setiap kelompok untuk mengamati dan tonton videonya dengan seksama. Dari awal sampai akhir. Oke, ini dia videonya. Semuanya udah nonton? Oke, kalau udah nonton, Ibu minta setiap kelompok menuliskan nilai-nilai apa saja dari gambar tersebut, nilai-nilai kepemimpinan yang ada di video tersebut. Silahkan dicatat dan diskusikan dengan teman kelompoknya. Oke, kelompok mana yang akan menyampaikan hasil diskusinya terlebih dahulu? Oke, kelompoknya Ridho. Silakan. Nah, oke, gimana lainnya sama nggak? Oh, sama ya. Oke, jadi ada apa nilainya? Nah, iya betul. Ada nilai keadilan, dan kita sebagai pemimpin harus bisa ikut bekerja sama, ikut ke dalam pekerjaan tersebut. Jadi harus memantau, harus langsung terjun ke lapangannya. Jangan hanya menyuruh tetapi tidak ikut serta dalam kondisinya ya. Oke, Ibu rasa kalian sudah ngerti semua ya? Alhamdulillah. Oke, karena materinya sudah selesai, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu minta satu orang siswa untuk menyampaikan kesimpulan atau rangkuman pembelajaran kita hari ini. Ya, siapa yang bisa? Ya, silakan ya. Baik, betul pertamanya. Tepuk Oke, benar ya. Jadi kesimpulannya yaitu sebagai seorang pemimpin harus bersikap adil, harus rendah hati, tidak boleh sombong, dan bertanggung jawab. Terima kasih, Roh. Baiklah, materi hari ini sudah selesai dan Ibu harap kalian semuanya mengerti dengan apa yang Ibu jelaskan ya, dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan bersikap kepemimpinan. Oke. Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa lagi ya. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu harap kalian semua sehat selalu agar bisa mengikuti pembelajaran setiap hari dan mengikutinya dengan baik. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.